Jika terjadi kebocoran pada kedua mobil ini, mobil biru selamat dan menepi, sedangkan mobil merah mengalami kecelakaan fatal. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, lihat saja ke bannya. Mobil yang mengalami kecelakaan memakai ban tabung, dan yang selamat memakai ban tubeless. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa kotak balon sederhana menjadi dasar dari teknologi ban tubeless. Balon ini pecah saat ditusuk. Tapi, saat balon berselotip, bocornya jadi sangat lambat tanpa masalah. Yuk lihat detail desain ban tubeless berdasarkan eksperimen sederhana ini. Sebelum memahami ban tubeless, kita harus melihat dulu dasar-dasar ban tabung. Untuk mengisi ban, kita tidak pernah mengisi udara di dalam ban secara langsung. Karet ban bersifat permeable. Hal ini karena ia diproses secara kimiawi agar kekuatannya mumpuni. Oleh karena itu, jika kita mengisinya dengan udara secara langsung, udara akan keluar melalui pori-pori kecilnya. Solusinya adalah menjaga tabung karet kedap air di dalam ban. Jika Anda mengisi tabung ini dengan udara, tidak akan ada kebocoran. Ini adalah desain yang bagus. Namun, jika paku menembus tabung, udara akan tiba-tiba bocor keluar. Mari kita berhenti sejenak. Sekarang, kita memiliki dua opsi desain. Kita bisa membuat klep tidak menempel pada pelek, atau kita bisa memasang klep pada pelek. Pilihan mana yang terbaik? Sebagian besar partikel udara yang bocor dari tusukan tabung terperangkap di antara tabung dan ban. Jika kita membiarkan klep kendor, jelas klep akan jatuh ke dalam pelek dan semua udara akan cepat keluar melalui lubang klep. Dan ban menjadi kempes. Namun, dengan opsi kedua karena klep terpasang, udara akan terperangkap di antara ban dan tabung, dan pengempesan terjadi lebih lambat. Jadi, apakah desain klep terpasang menjadi pilihan Anda? Jika demikian, ini akan menyebabkan bencana. Masalahnya adalah, jika udara bertekanan tinggi tidak dapat keluar dari tabung, maka ban akan meledak seperti yang ditunjukkan. Karena itu, klep tidak dipasang ke pelek dengan desain ban tabung. Dalam kasus ban tabung, kita harus membiarkan keluarnya udara secara tiba-tiba untuk menyelamatkan ban. Aspek penting lainnya dari ban adalah memastikan ban selalu berada di dalam pelek, bahkan saat kendaraan berbelok tajam. Di sini sepasang bit logam dimasukkan ke dalam ban. Saat ban ini tiba-tiba kempes, radiusnya berkurang, dan akan memiliki kecepatan yang lebih rendah pada titik kontak. Situasi ini akan menyebabkan aksi diferensial, di mana mobil akan berbelok seketika. Saat pengemudi mencoba memutar mobil ke arah yang berlawanan dengan kemudi, mobil menjadi tidak terkendali mengakibatkan kecelakaan. Sekarang saatnya untuk mengeksplorasi bagaimana ban tubeless mengatasi kecelakaan fatal seperti ini dengan bantuan eksperimen balon berselotip yang menarik. Saya sedang membawa balon. Balon ini jelas anti air. Namun masalah utamanya adalah jika ada tusukan kecil, balonnya meledak begitu saja. Ini twistnya. Ketika balon diberi selotip dan saya tusukkan jarum, hanya menyebabkan kebocoran sedikit dan tidak pecah. Kombinasi menarik selotip balon ini menjadi dasar ban tubeless. Yuk, lihat detailnya. Pertama, kita harus mencari tahu mengapa balon itu meletus. Udara terkompresi di dalam balon yang mengembang membuatnya tetap tegang. Saat Anda menusuk balon ini dengan jarum, udara terkompresi akan mengalir keluar melalui celah yang sempit ini. Udara yang keluar ini akan menghasilkan gaya radial pada balon sehingga memperluas lubang yang tertusuk. Udara mengalir keluar dengan cepat karena hal tersebut. Hal yang sama terjadi pada tabung, dan udara mengalir keluar dengan cepat. Apa yang terjadi dengan selotip adalah hal yang menarik. Saat Anda menusuk dengan jarum, di sini pun tusukan juga hendak meluas karena gaya radial, tetapi selotip tidak mengizinkannya. Dengan demikian, bukaannya tetap sama dan udara keluar secara perlahan. Sekarang, mari kita perluas pengetahuan dasar ini untuk membuat ban tubeless.
Bayangkan tabung yang digelembungkan ini. Ia kedap air membuatnya setara dengan balon yang kita lihat sebelumnya. Tabung membutuhkan dukungan struktural yang baik terhadap deflasi tiba-tiba. Alih-alih menggunakan selotip, kita cukup merekatkan potongan ban biasa di sekitar tabung. Sekarang, ketika Anda menusuk ban, ia tidak akan tiba-tiba kempes. Sebaliknya, udara akan bocor keluar perlahan dan mantap. Hore! Kita kini mempunyai ban yang lebih aman, jadi tidak ada lagi ban yang tiba-tiba kempes. Untuk membuat desain ini lebih praktis, mari kita lepaskan bagian dalam tabung dan bahan tabung ini ditempelkan pada susunan ban yang dilengkapi dengan pelek. Pelek ini memiliki lubang agar sesuai dengan klep. Klep dimasukkan dari bagian dalam pelek dan dibuat sedemikian rupa sehingga ketika ditarik keluar, terkunci dengan benar. Inilah dia, ban tubeless. Desain ban tubeless yang baru hanya akan anti bocor dengan beberapa pelek yang dirancang khusus. Pertama, mari kita coba pelek lama dan lihat apa yang terjadi. Di sini, udara bertekanan bisa dengan mudah keluar seperti yang ditunjukkan. Untuk membuat ban kedap udara, ban tubeless membutuhkan mekanisme penguncian yang baik. Inilah sebabnya mengapa para teknisi menambahkan tonjolan tambahan yang disebut punuk pada pelek. Ia mengunci ban dengan sempurna ke pelek sehingga udara tidak keluar sama sekali. Namun, punuk ini menghadirkan tantangan baru. Dengan bit ban kurang fleksibel. Bagaimana kita bisa membuatnya pas di pelek? Teknisi pun datang dengan solusi cerdas untuk masalah ini. Mereka membuat pelek dengan bentuk asimetris seperti yang ditunjukkan. Untuk desain pelek ini, pemasangan ban bisa dilakukan dengan mudah dengan menerapkan gaya dengan cara tertentu seperti yang ditunjukkan. Harap dicatat, bit hanya sedikit dibiarkan meregang. Ban sangat pas. Hanya bit sisi kanan atas yang akan menghadapi beberapa kesulitan dalam pemasangan. Daerah ini juga bisa dipasang ketika Anda mengisi ban dengan udara terkompresi. Tahukah Anda bahwa ban tubeless memiliki mekanisme perbaikan sendiri? Ini adalah metode sealant berbasis latex. Perhatikan bagaimana cairan ini memperbaiki sendiri lubang yang ada. Untuk memastikan bahwa sealant latex berfungsi sebagaimana dimaksud, Anda harus mengisinya dengan yang baru setiap 3-4 bulan. Inilah pertanyaan yang menarik. Bisakah Anda mengubah ban tabung menjadi ban tubeless? Ya, bisa. Satu-satunya syarat adalah pelek Anda harus memiliki punuk untuk memberikan penguncian kedap udara. Semoga Anda menikmati videonya. Terima kasih telah menonton.